Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan juga tes lagi untuk sebuah graphic card. Ya, seperti yang sudah pernah saya tes sebelumnya ya guys. Saya di sini mendapatkan GeForce GT 710 ya. Jadi ini graphic card seri low, bukan low ya. Istilahnya low profile, tapi dia sudah DDR5 dengan memori 2 GB dengan ada koneksi 3 display bawaan, dan ini bagus untuk editing, cocok untuk multi display, dan terutama karena kondisi VGA saat ini sedang susah, ini bisa dijadikan VGA yang sifatnya sementara. Tapi untuk editing ini sudah cukup mumpuni. Oke, untuk disclaimer dulu guys, dari unit ini benar-benar unit masih baru per September 2021, nanti kita akan buka ya. Oke, kita buka. Di sini ada garansi dari Astrindo ya, garansi 3 tahun. Kita buka, ini sudah saya keluarkan dari static bagnya untuk unitnya. Jadi ini saya akan keluarkan dulu guys. Saya akan taruh di sini dulu. Kita lihat untuk kelengkapannya yang didapat apa aja ya. Oke, jadi di sini ada nota pembelian. Nota pembelian ini per 16 September 2021, masih baru banget. Oke, kemudian ada dilengkapi dengan 2 buah bracket ya, mini bracket ini untuk mini PC. Jadi dilengkapi dengan 2 buah bracket yang belum terpakai untuk HDMI, DVI atau VGA port. Kemudian ada GPU tweak atau DVD driver ya, NVIDIA Display Driver. Ini ada versinya 441.87 WHQL ya. Untuk DVD-nya di sini. Kemudian juga ada buku manual speed setupnya dengan berbagai bahasa. Oke. Kemudian kita akan cek di sini. Oh ya, ini ada kartu garansi dari Astrindo. Garansi ini berlaku selama 3 tahun ya. Untuk ketentuannya semua ada di sini, dan alamat dari service center atau distributor Astrindo-nya juga disertakan. Alamat, nomor telepon, dan email ya. Oke. Kemudian kita lihat graphic card-nya. Kita keluarkan ya dari kandangnya. Ini sudah ada static bagnya di sini. Ini graphic card-nya dengan teknologi HTPC ya. Jadi ini mendukung teknologi Zero dB silent cooling tanpa menggunakan kipas. Jadi heatsink ini sudah bisa mengakomodir chipset dari si GT 710 saat dia full load. Dia sudah, heatsink ini sudah terukur untuk bisa mendinginkan yang tidak kalah dengan seri fan. Kemudian untuk portnya sendiri di sini ada VGA port, HDMI port, dan DVI port. Kemudian di sini sudah dipastikan tidak memerlukan pin port tambahan atau daya tambahan. PCI Express-nya 16 kali. Saya buka ya. PCI Express-nya 16 kali, mulus, kinyis badai. Kemudian untuk segel dari pabrikan masih utuh ya, pastinya. Ada seri dan barcode-nya di sini, serial number dan barcode. Kemudian ada nomor seri. Ini bisa dicek di website untuk garansi dari Asus-nya. Sudah dipastikan garansinya sampai dengan 2024 bulan September ya. Karena ini 2021, pembelian 2021. Oke, saya akan langsung tes dan pasang ya. Oke, jadi ini kita pasang di slot PCI Express 16 kali seperti biasa. Setiap kali saya melakukan tes untuk sebuah graphic card, saya selalu gunakan slot ini. Kita tekan sampai bunyi ceklek, itu tanda bahwa sudah terkunci dengan baik. Dan kita gunakan slot HDMI nya guys. Pasang slot HDMI nya ya. Jadi setelah dipasang slot HDMI nya ini akan membantu lebih kencang ya, tidak bergoyang-goyang ya. Oke, saya pasang dulu powernya. Oke, kita nyalakan power listrik, sudah menyala. Mouse-nya kita nyalakan powernya ya. Bismillah. Mantul jibul karena ini tidak menggunakan kipas, jadi sudah dipastikan Zero dB silent. Kita langsung ke display aja guys. Oke, kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Oke, jadi ini saya tes per tanggal 10 Oktober ya guys, 10 Oktober jam 3 sore.
1511 ya. Saya akan login dulu. Kita tunggu beberapa saat sampai driver dari Nvidia control panelnya terload dengan baik, karena untuk kubu 710 ini dari kubu hijau Nvidia. Nanti akan ditandai dengan berkedipnya layar, merubah resolusi menjadi Full HD. Seperti itu guys. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Ya, sudah berkedip, mantap jiwa. Dan di sini resolusi sudah menjadi resolusi Full HD ya. Nvidia control panel sudah terload di klik kanan. Oke, kita akan buka GPU Z dan CPU ID HW monitor ya. Kita pantau guys di sini untuk serinya. Kita spesifikkan ke graphic card aja. Oke. Jadi ini di sini sudah terdeteksi JT710 atau dengan kode CGK208. Kemudian subvendor dari Asus. Dan bus interface-nya di 8 kali support 2.0, saat ini berjalan di 8 kali 1.1, DirectX support 12, shaders-nya 192 Unify, dan memory tab-nya GDDR5 Hynix sebesar 2 GB dengan bus width 64 bit, dan untuk Nvidia driver yang terload secara otomatis by system di seri 456.71 DCH untuk Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock-nya teman-teman bisa lihat di sini sama ya, untuk GPU clock dan default clock-nya semua fitur ada, CUDA terutama ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di angka 38 derajat Celcius dalam kondisi standby atau idle, dan suhu terendahnya di 36 derajat Celcius seperti itu. Kita akan tes pertama. Di sini kita akan gunakan ROG benchmark ya. Kita akan enable artifact scanner di preset 1080 guys. Kita akan lihat mantul jiwil 10 fps ya, 10 fps, 7 fps, jadi performanya sama seperti 710 yang pernah saya lakukan tes sebelumnya, jadi benar-benar valid ya. Oke, kita tunggu kurang lebih di 1 menit saja untuk tes benchmarking ini. Dan suhu saat ini menunjukkan suhu 51 derajat Celcius pada 40% pengetesan. Kita akan tes untuk HTPC, teknologi si heatsink ini seperti apa. Karena untuk kipas juga bisa dibilang setara ya. Untuk kipas berukuran kecil kurang lebih 5 mm, kurang lebih 5 cm mungkin itu ya, ukuran kipasnya kecil. Tapi dengan heatsink ini tapi bisa mengimbangi seperti itu guys. Ini 80% pengetesan, suhu di 54 derajat Celcius. Ya, ini 90% suhu 55 derajat Celcius, stability 7 fps, dan di 99. Oke, kita submit. 99, skornya di 415 dengan fps average di 7 fps. Kemudian kita akan lihat dari suhu dan clocknya teman-teman. Di sini kita rubah sensornya menjadi high guys. Ya, untuk GPU clocknya di 953.7 MHz, memory clocknya di 1252.8 MHz, GPU temperatur di 56 derajat Celcius, masuk kategori dingin ya, karena tidak tembus 60 derajat Celcius. Untuk yang kipas bahkan bisa tembus 60 derajat Celcius. Ini kondisinya hanya di 56 derajat Celcius maksimal. Kemudian saat ini proses pendinginan sudah di 44 derajat Celcius, cepat sekali juga pendinginannya, dan untuk minimal di 36 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP ya di sini tidak tertera, namun sudah dipastikan ini TDP-nya sangat kecil. Mungkin bisa dibilang maksimal hanya 30 watt saja, karena seri 1030 maksimal hanya 30 watt ya. Oke, ini akan saya capture dulu dan kita akan lanjutkan tes berikutnya menggunakan 3D Mark ya. Oke guys, kita lanjutkan tes yang kedua, kita akan benchmark menggunakan 3D Mark. Jadi untuk tes yang pertama berjalan dengan lancar dan bagus ya, performanya excellent. Kemudian untuk yang kedua di sini kita akan tes menggunakan 3D Mark. Jadi overall dari seri 710 yang pernah saya tes sebelumnya, skornya hampir sama ya guys ya. Oke, di sini sistem deteksi Windows 10, 64 bit Intel Core i5 dan Nvidia GeForce GT 710 dari Asus. Kita akan benchmark ringan di sini. Kita akan gunakan
Benchmark ringan menggunakan apa ya? Kita pakai nitrate lagi kali ya. Oke deh, kita gunakan nitrate aja guys, karena ini yang menurut saya paling ringan ya di antara benchmark yang lainnya. Dan saya akan majukan layarnya supaya bisa lebih jelas. Oke, kita tunggu collecting system information. Oke, GPU grafik test 1 ya. Di sini menggunakan nitrate grafik test 1. Ya, 16 fps ya frame-nya. Teman-teman mungkin bisa lihat di layar performanya mantap jiwa. Untuk grafik tes 1 ini mungkin kurang lebih setengah menit ya, atau 30 detik kurang lebih. Coba kita nantikan guys, atau mungkin 1 menit ya. Oh ya, 1 menit guys. Stabil di 14 fps, sudah terkumpul 500 frame sampai dengan setengah perjalanan. Oke. Jadi graphic card ini sudah ada 3 display ya, multiple display ya, support untuk multiple display pastinya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan VGA, HDMI ataupun slot DVI-nya, port DVI-nya ya. 15 fps, 16 fps. Ya, jadi 1 menit pertama ini terkumpul 890 sekian frame, hampir 900 frame. Kemudian yang kedua ini graphic test 2 ya. Kita jalankan nitrate graphic test 2. Ya, ini untuk lebih ke detail ya, detail gambar dan grafisnya di 20 fps lebih ya. Oke, mantap, di atas 20 fps guys. Untuk grafik test 2 30 fps, mantap jiwa. 700 frame setengah perjalanan. Ya, renderingnya sudah dipastikan dengan CUDA core ini cukup tajam ya shadernya ya. 15 fps. Saat kompleks dia akan turun fps nya, tapi masih tetap di 15 fps ya paling rendah. Ini langsung naik lagi 18 fps. Mantap guys. Jadi untuk GPU nya sudah dites selesai, dan ini tinggal prosesor tes. Prosesornya mungkin akan saya skip record ya supaya nggak terlalu lama durasinya guys. Oke, CPU tes sudah mau selesai guys. Jadi kita akan langsung menuju ke score setelah ini. Kita tinggal lihat berapa sih untuk hasil benchmark menggunakan nitrate untuk graphic card ini. Apakah di atas rata-rata, atau bahkan dia best, atau di bawah rata-rata. Kita akan lihat ya guys. Jadi kita akan menunggu hasilnya terlebih dahulu. Oke, mantap jiwa. Di sini skor grafiknya di 3698. Kemudian untuk nitrate skornya di 3868. Average-nya 3831. Sudah dipastikan ini di atas rata-rata ya guys ya. Mantap jiwa untuk graphic card ini. Dan base-nya sendiri aja di angka 4212. Kemudian untuk temperatur nih yang penting. Di sini start di angka 53 derajat Celcius, kemudian naik 60 derajat Celcius, dan paling tinggi hanya 65 derajat Celcius guys. Mantap, adem bener ini teknologi HTPC ya. Terbukti mantap ini guys. Siap. Oke, untuk detailnya kurang lebih nanti akan saya tampilkan di Instagram ya guys. Akan saya capture semua di sana. Berikut juga dengan foto produknya. Oke, terima kasih atas atensinya. Untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini guys. Dan kita ketemu lagi di review di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.